Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Pada edisi hari ini, saya ingin berbagi tentang apa yang harus diperhatikan pada saat kita diminta untuk fasilitasi yang pesertanya adalah para pejabat tingkat tinggi. Kalau di bisnis itu para direksi, kemudian kalau di organisasi masyarakat sipil itu juga para leadersnya. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita berpikir tentang apa yang disebut dengan bias status quo. Jadi di pertemuan tingkat tinggi itu banyak gangguan karena mereka cara melakukan interaksinya itu sangat formalistik gitu. Karena itu isi percakapannya tidak bisa sebenarnya digunakan untuk proses fasilitasi. Semuanya bicara normatif biasanya karena tidak ingin menyakiti institusi yang lain kan. Yang kedua selalu ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya juga sangat normatif. Kaitannya dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan atau kebijakan yang akan keluar. Jadi di sisi ini, fasilitasi sebenarnya tidak bisa digunakan karena dasar percakapannya itu bahasanya bahasa diplomasi dan bahasa politik. Paling tidak sebenarnya adalah apa yang bisa dilakukan setelah pertemuan-pertemuan tingkat tinggi seperti itu. Berarti akan ada lanjutan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para direktur, oleh para manajer atau para pelaksana di tingkat lapangan ya. Baik itu di tingkat meso maupun di tingkat mikro. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi dari mulai desain proses tentunya, kemudian desain ruang, kemudian juga desain visualnya. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang esensi dari pertemuan tingkat tinggi itu bagaimana para leader punya atensi yang khusus, atensi yang tidak biasa, sehingga mereka paling tidak bisa menyepakati hal-hal yang levelnya makro gitu. Ya bisa jadi di prinsip-prinsipnya, kemudian di nilai-nilai yang diyakini. Karena itu misalnya kegiatan retreat itu kan para petinggi semua gitu. Memang betul yang menjadi desain dan juga proses dirancang oleh para petinggi di akademi militer ya. Tapi yang sebenarnya menjadi pokok ya di sana kan bicara tentang nilai ya, dan prinsip-prinsip bagaimana kabinet merah putih ini bekerja gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa setelah proses itu pasti ada upaya sebenarnya bagaimana supaya di tingkat dirjen, direktur di kementerian itu juga melakukan retreat yang sama gitu. Jadi ada semacam copy paste ya dari apa yang sudah dilakukan di tingkat tinggi seperti itu. Ya padahal pertemuan itu yang levelnya level leaders yang kemudian karena presiden dari militer ingin ada kedisiplinan, ada visi yang kuat, ada yang strategi yang seragam gitu sehingga semua bisa dimengerti oleh menteri dan juga oleh para kepala daerah. Tentu dari orang-orang sipil itu risih ya melihat situasi seperti itu gitu. Tapi yang ditangkap adalah ya mereka ingin berjanji ya bahwa akan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Got too many flows, I be killing them. Kedua sebenarnya adalah tentang bagaimana sebenarnya kita mengatur metode dan proses
agar prosesnya itu tetap sederhana tapi elegan. Nah ini di setiap rejim ya. Kalau kita sebut rejim adalah presiden itu. Nah setiap pergantian presiden itu punya gaya interaksi yang berbeda gitu. Seperti di masa SBY itu mereka inginnya tetap formal, elegan, dan ya sebenarnya pengennya transformatif, hanya menurut saya di masa-masa itu lebih terbuka lah ya dialognya gitu. Kemudian waktu Presiden Jokowi itu kan inginnya justru lebih simple, kemudian sederhana. Pengennya kalau event besar itu di outdoor, ya jarang sekali sebenarnya menggunakan indoor pada saat awal-awal leadershipnya gitu. Karena memang dasarnya ingin banyak pertemuan itu dilakukan di luar Jakarta dan pesertanya banyak gitu ya. Jadi ya lebih efisien gitu, lebih efektif, lebih bisa menjelaskan esensi yang menjadi strategi pada masa kepresidenannya gitu. Nah tapi kalau pertemuannya super tinggi itu tetap outdoor tapi juga kreativitasnya menggunakan teknologi yang lebih tinggi lagi gitu. Nah itu gimana caranya supaya pertemuan-pertemuan itu bisa melibatkan semua peserta gitu. Jadi kadang masih ada gap antara apa yang diinginkan presiden dengan apa yang sering dilakukan. Jadi ada semacam tension ya antara kreativitas dan juga formalisme gitu. Jadi ini yang kadang terjadi dan di lapangan dirasakan betul gitu tentang bagaimana pengen nggak ada seremonial tapi juga budaya seremonial yang kemudian memang perlu kiat-kiat ya untuk membuat event-event yang presiden suka pada masa itu gitu. Saat ini itu tentunya bisa jadi lebih kompleks lagi ya karena presidennya juga dari militer dan juga outspoken ya, jadi memang ngomongnya bisa kemana-mana gitu, bisa sangat kontroversial dan menterinya juga belum seirama lah kalau saya tangkap ya, jadi masih gagap gitu sehingga masih banyak salah respon, salah ucapan dan sebagainya masih sering terjadi. Nah ini membuat staf-staf di meso dan juga di mikro itu masih menangkap apa ya sehingga banyak kegiatan itu ditunda sampai Agustus. Selain ada penghematan macam-macam, tapi esensinya sebenarnya adalah bukan sekedar penghematannya tapi juga bentuk-bentuk kegiatannya itu kadang apakah yang seperti ini, apakah yang seperti itu ya, karena masih dalam tahapan menebak gitu. Nah yang ketiga sebenarnya saya ingin fokus pada alat bantu gitu. Pada pertemuan tingkat tinggi itu alat bantunya memang nggak boleh yang banyak perintilan ya. Jadi memang harus kreatif, sederhana, menarik. Itu menjadi ciri-ciri alat bantu yang harus diciptakan gitu. Jadi beberapa kali ketika diminta di pertemuan seperti itu, memang alat bantu yang dirancang harus betul-betul memanfaatkan teknologi ya. Jadi mulai dari visualnya, kemudian dari space yang mau dibangun, kemudian dari pertanyaan, dari respon yang harus diungkapkan, apakah mau ditulis atau direkam atau dibuat seperti apa gitu. Nah alat-alat bantu ini sebenarnya esensinya menjadi liberating structure-nya para fasilitator gitu. Disinilah eksperimentasinya bisa dilakukan.
Kadang memang harus mengambil resiko, tetapi kalau kita rancang betul, rata-rata respon para leader itu luar biasa gitu. Karena saya kadang berpikir para leader itu juga mengalami kebosanan ya dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal. Jadi perlu sentuhan-sentuhan yang membuat mereka itu menjadi terpicu, menjadi manusia lagi gitu. Jadi kalau kita lihat pada masa Presiden Jokowi, itu pertemuan bisa jadi walaupun di kantor kementerian itu menggunakan outdoor gitu. Itu satu yang menantang banget ya. Dan walaupun bisa diimbangi dengan teknologi tenda dan macam-macam, tapi ya itu satu yang sulit difasilitasi kalau di outdoor gitu. Itu memang harus sangat sederhana, simple, dan mereka bisa berinteraksi dengan sangat cepat gitu. Tapi pengalaman di masa Prabowo, ya di presiden yang saat ini, itu banyak yang masih belum clear gitu. Karena ya tadi ada kombinasi apakah harus ada kesan disiplin ya dalam hal ini meniru gaya-gaya militer seperti itu, atau masih bisa menggunakan cara-cara yang lain gitu. Di sini juga masih ingin pesertanya banyak, misalnya 10.000 gitu. Nah pada saat peserta 10.000, kalau dibumi hal-hal yang militeristik gitu, nah apakah itu juga cocok misalnya untuk kaum muda yang sekarang juga sangat simpel dan bisa kita sebut sebagai anti metode juga gitu. Karena itu boleh jadi ya butuh waktu ya. Setelah 6 bulan mungkin akan ada gaya yang semua orang suka gitu. Tapi yang menuju ke sana itu yang diperlukan alat-alat bantu yang keren, yang sebenarnya ya kita bisa menggunakan standar misalnya dengan cara Apple, cara Samsung, kemudian kemarin juga Xiaomi juga keren banget ya. Kemudian caranya Canva, kalau bikin interaksi itu juga keren banget gitu. Jadi sebenarnya ya nanti akan ada balance bagaimana merancang dan mengeksekusi event-event kreatif yang disukai lah. Ya, tapi prinsipnya fasilitasi adalah bagaimana kita menjadi pemudah cara dan kemudian bagaimana memanfaatkan cara berpikir desain yang simple atau yang easy sebenarnya yang memudahkan ya. Karena itu butuh kreativitas yang luar biasa. Itu saja, sampai jumpa pada edisi berikutnya.